dari kopi ya? Ya, itu lukisannya dari kopi dari Slanker Indramayu. Jerry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga dengan adanya koperasi ini seluruh Slankers dapat menjadi wirausaha yang sukses. Dapat mengharumkan nama Slank dan menjadi kebanggaan Bunda. Kalau masih ada. Luar biasa, Bunda ini sebagai sesepuhnya Slanker ya. Baik banget ini Bunda. Oke. Iya, terima kasih Kang Teten, Pak Erik udah datang ke sini. Selamat datang di Pulau Biru di markas Slank. Ya jelas sejalan dengan lirik-lirik lagu Slank yang bercerita soal solidaritas, gotong royong, keadilan sosial. 2019 kita ngobrol sama Kang Teten soal gimana kita memberdayakan penggemar kita dari Sabang sampai Merauke yang bercita-cita ingin mandiri secara ekonomi. Akhirnya tercetuslah ide tahun awal 2020 ya, sebelum COVID, Slank Corps, yaitu koperasi berbasis penggemar band rock and roll dan penggemarnya. Mungkin ini yang pertama di dunia ya. Iya, yang pertama di dunia. Dan insya Allah bisa menjembatani penggemar kita untuk itu tadi mandiri secara ekonomi. Luar biasa. Oke, kalau Pak Teten tadi kan kalau kita pertama 2020 kita datang ke kementerian bikin koperasi. Nah ini kan sudah jadi gitu Pak ya. Pak Teten tanggapannya gimana? Kok akhirnya selain kopi ini akhirnya bisa resmi gitu Pak? Ya, saya mau nyapa dulu nih teman-teman saya, Bim, Ridho, Ivan, Abdi, Kakak, Bunda, dan teman-teman semua. Ya, selain nggak ada matinya. Idenya banyak, idenya terus tumbuh. Saya sangat menyukai lirik-lirik lagu Slank dan saya berkesimpulan Slank ini pro perubahan sosial. Ya. Jadi ini betul-betul band rock and roll yang memikirkan kesejahteraan fans. Nah, dan yang kerennya Slank bikin dalam bentuk koperasi. Ya, dan ini saya kira kan koperasi yang pertama berbasis komunitas, berbasis fans club yang berubah menjadi koperasi. Dan ini saya kira akan menjadi role model. Saya kira setelah ini Rolling Stone mungkin chance akan bikin. Kebalik ya Pak ya. Jadi kalau di dunia misalnya di sepak bola ada koperasi fans Barcelona, itu kan koperasi. Nah kita sekarang punya ya, jadi koperasi Slank. Nah ini luar biasa. Saya kira Slank ini kan brand besar. Ya, apapun yang punya brand ini sekarang punya value yang tinggi. Nah, karena itu waktu itu kita usulkan kan ke BIM. Udah, kebetulan kita juga sedang punya konsep tentang koperasi multi pihak. Ya, supaya koperasi ini modern lah. Jadi tidak hanya anggota, tapi ada investornya, ada foundernya, tapi bisa berbagi secara fair. Ya, karena seperti Slank itu brand. Bikin apa aja pasti punya nilai ekonomi. Bikin kopi potlot, orang udah tahu itu apalagi tadi gambarnya rekor kita, ya kan, waduh, sambil minum kopi dengerin lagu-lagu Slank kan makin lezat kopinya. Ya kan? Apapun juga, apa posternya dan lain sebagainya. Jadi saya ini betul-betul senang karena ini koperasi di era Web3. Nah ini ada Abdi nanti yang menjelasin lah. Kan sekarang ini eranya blockchain. Nah blockchain itu justru closed loop system itu ya koperasi. Nah, jadi ini pas dengan era sekarang, di era Web3 ini, di era digital ini, dengan koperasi. Nah jadi saya mau
dan ini bisa berbasis short crowdfunding ya, crowdfunding. Misalnya katakanlah Slank ini punya anggota 1 juta aja, per bulan iuran 50.000 kan bisa 50 miliar sebulan. Nah 50 miliar kan bisa bikin warung di mana-mana untuk slanker-slankernya, bisa menjadi wah ini dahsyatullah lah ya kamu di sana. Ya kira-kira begitu. Jadi saya senang sekali ini bisa jadi role model bagi koperasi yang berbasis komunitas, berbasis fans club. Terima kasih. Oke. Luar biasa ya. Biasanya udah mulai ngerti ya Kak. Koperasi multi pihak. Betul. Kalau saya bantu ya. Multi pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah izin Slackers, seperti yang tadi disampaikan Pak Teten bahwa Slank ini ikonik ya, tidak hanya di kancah musik nasional, tetapi tidak banyak yang namanya grup band penyanyi yang konsisten mendorong yang namanya pergerakan, apakah isu sosial, isu lain-lain. Itulah saya bilang ikonik, dan tidak mudah menjadi ikonik itu. Nah, setelah menjadi ikonik, tadi disampaikan dia punya merek, punya fans, dan memang era ke depan itu era bagaimana merek atau tadi nafas daripada merek itu bisa menjadi kegiatan yang namanya ekonomi, yang namanya circular economy atau ekonomi yang berputar. Jangan ekonomi yang menetes kepada yang kaya-kaya saja, tapi mesti yang bergerak kepada masyarakat terbanyak. Nah, lalu ditambahkan lagi, setelah ini pergerakannya berhasil, nah kembali di mana posisi pemerintah harus bisa mengintervensi supaya kenapa ekonomi kerakyatan menjadi fondasi, bukan yang selalu ini tercerminkan seakan-akan Indonesia ini dianut oleh ekonomi yang kapitalis atau yang dinamakan oligarki. Tidak. Pak Teten hadir di sini, saya hadir di sini karena kita harus mengintervensi yang namanya ekonomi yang lebih merata dan seimbang. Nah, salah satunya tentu koperasi. Nah, kalau kami BUMN tentu mendorong tadi bagaimana memastikan intervensi kepada ekonomi kerakyatan itu melalui pembiayaan dan pendampingan. Contoh, ketika nanti koperasi ini berjalan, ada anggota-anggotanya. Pak Jokowi sudah membuat terobosan yang namanya NIB, nomor induk berusaha, yang tadinya ngurus izin jutaan, sekarang gratis. Kalau bisa diakses dalam waktu 30 menit dapat izin. Nah, selama ini yang namanya kami di perusahaan-perusahaan BUMN, ya tentu bank-bank BUMN, yang tadinya kesulitan mendapatkan data ultra mikro atau UMKM, sekarang dengan data yang jelas, terima kasih dengan digitalisasi dan ekonomi digital, sekarang bisa tepat sasaran. Oh, ini yang harus dibantu, jangan sampai salah bantu. Nah, disinilah kenapa sekarang contoh sukses story, kita punya program PNM Mekar, mendorong ibu-ibu di desa-desa ya, yang jumlahnya sekarang 12,7 juta nasabah, itu puluhan triliun uangnya. Nah, kalau itu bisa, pasti juga bisa di tempat yang lain. Nah, ini yang kita coba dorong sama-sama, dan mudah-mudahan saya bagian dari Slankers ya pasti akan menjadi bagian untuk membantu ini ya, supaya Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Supaya tadi yang namanya ekonomi kerakyatan menjadi fundamental daripada ekonomi Indonesia. Dan insya Allah dengan niat baik kita semua, kita terus gulirkan yang namanya ekonomi kerakyatan dan juga yang namanya ekonomi kreatif yang bisa membuka juga perekonomian baru. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.